Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Seperti yang telah saya sampaikan pada video sebelumnya, pada UUAD part pertama, di mana kita membahas secara fundamental begitu terkait Object Oriented Analysis Design. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait kelas dan objek begitu dalam Object Oriented dan Analysis Design begitu. Nah, tentu harapannya adalah mahasiswa mampu membedakan antara kelas dan objek gitu, dan pada akhirnya nanti dapat mengimplementasikan proses atau aktivitas analisis dan desain dengan menggunakan satu tools tertentu begitu. Di pertemuan kali ini saya meng-highlight 4 poin penting, yaitu penjelasan terkait kelas itu sendiri, kemudian membedakan kelas dan objek, dan selanjutnya adalah mengidentifikasi kandidat objek, serta ada sedikit latihan yang akan saya berikan agar kita dapat sama-sama mencoba bagaimana melakukan proses identifikasi kelas dan objek serta menyusun atribut serta operationnya. Secara sederhana, kelas dapat diterjemahkan sebagai kumpulan daripada objek-objek. Kita bisa lihat contoh begitu daripada objek mobil misalnya. Kita ketahui bahwa mobil di dunia ini jumlahnya banyak sekali begitu, lebih dari satu. Nah, makanya kemudian objek mobil dikatakan sebagai kelas. Karena itu tadi jumlahnya banyak dan tidak dapat kita tunjuk. Nah, dapat kita lihat penjelasannya pada slide ini. Contoh kelas yang lain misalnya saja staf parkir misalnya, karena kita masih berbicara dalam konteks sistem perparkiran, misalnya adalah objek staf parkir begitu. Nah, karena staf parkir banyak sekali begitu, kita bisa beri nama kelasnya adalah kelas staf parkir, dan kemudian jika misalnya ada nomor induk pegawainya, jenis kelamin begitu ya, dan seterusnya. Nah, pada saat itu dia menjadi objek. Di mana jika kita bicara objek adalah sesuatu yang bisa kita tunjuk dan sifatnya hanya satu-satunya begitu. Dan biasanya istilah objek ini kita gunakan untuk awal analisis. Tadi hanya objek atau sebagai satu-satunya benda yang bisa kita tunjuk. Misalnya kalau tadi contoh kelas adalah kelas mobil begitu, mobil banyak jenisnya di dunia ini. Nah, yang bisa kita tunjuk adalah misalnya mobil berwarna merah dengan plat nomor polisi misalnya KB 123 WI misalnya. Dan itu hanya satu-satunya mobil dengan plat nomor tersebut. Nah, pada saat itulah dia menjadi objek begitu. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dibedakan kapan kita menyebut kelas sebagai kelas dan kapan kita menyebut objek sebagai objek. Seperti penjelasan saya sebelumnya bahwa kelas terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen nama daripada kelas itu sendiri, kemudian komponen yang kedua adalah atribut. Nah, kita perlu lihat atribut adalah informasi yang melekat pada sebuah objek. Nah, contohnya di sini misalnya adalah kita bicara pada kelas mobil. Tadi ranah pembicaraannya adalah sistem perparkiran gitu. Nah, atributnya yang bisa muncul, nama atributnya adalah misalnya nomor polisi. Dalam hal ini nomor polisi karena unik sebagai primary key. Kemudian nama, warna maksud saya, tipe mobil, dan tahun produksi mungkin. Nah, contoh yang lain misalnya kelas staf parkir. Atributnya terdiri dari NIP yang juga sebagai primary key dalam kelas staf parkir. Kemudian ada nama, alamat, dan jenis kelamin. Nah, kalau Anda perhatikan bahwa tadi yang seperti saya katakan bahwa penamaan kelas maupun objek maupun atribut dan operation nanti memiliki aturan atau standar penulisannya sesuai dengan Java standar. Nah, kalau Anda perhatikan nama kelas dimulai dengan huruf besar dan kemudian atribut dimulai dengan huruf kecil gitu. Kalau dia 2 kata, dia digabungkan ya.
Atau kalau dia huruf besar semua karena singkatan misalnya NIP, kita tetap menggunakan huruf besar begitu ya. Demikian saya kira hal-hal yang perlu diingat untuk atribut. Nah, kemudian kita masuk ke komponen selanjutnya. Komponen yang ketiga adalah operation atau operasi yang ada pada komponen kelas. Jadi operasi sendiri adalah aktivitas yang melekat pada kelas. Jadi aktivitas yang dimungkinkan terjadi pada sebuah kelas. Ingat lagi-lagi bahwa konteksnya kita bicara sistem perparkiran karena itu menjadi ranah pembicaraan kita pada kali ini gitu ya. Kelasnya kelas mobil misalnya, operasi yang bisa dilakukan untuk kelas mobil bisa maju, bisa mundur, bisa berhenti, bisa parkir. Nah, begitu pula contoh yang lain misalnya kelas staf parkir. Operasinya bisa melakukan entry data, cetak tiket, absen ataupun pulang misalnya jam pulang dan seterusnya. Ya. Nah, saya kira hal-hal penting terkait OOAD dan terkait kelas sudah saya sampaikan pada OOAD part kedua ini. Nah, sekarang saatnya kita bersama-sama mencoba begitu bagaimana melakukan proses identifikasi kelas pada ranah pembicaraan kita tadi adalah sistem perparkiran, ya, sistem perparkiran di mana saya minta untuk membuat apa saja kelas-kelas yang mungkin ada pada sistem perparkiran dan kemudian lengkapi nama kelasnya, atributnya, dan operasinya begitu. Nah, jika Anda masih bingung, Anda bisa cek di OOAD part pertama di mana stepnya adalah pertama kita perlu membuat objek kandidat terlebih dahulu. Setelah objek kandidat selesai, Anda perlu mencek mana yang harus dihapus begitu ya dari kandidat-kandidat objek yang ada, dan kemudian setelah dilakukan pengecekan Anda lakukan atau Anda lengkapi atribut dan operasinya. Demikian saya kira pertemuan kali ini saya akhiri, akan kita lanjutkan di video berikutnya masih terkait OOAD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.